ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhnya umat Islam daripada Islam. Jauhnya umat Islam daripada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang sering dibacakan hampir setiap Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam satu ayat itu tersimpan dua wasiat. Yang pertama adalah ittaqullah. Ittaqullah itu artinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut yang dimaksud beda takut kita dengan makhluk, beda takut kita dengan Allah. Kalau takut kepada harimau kita lari. Tapi takut kepada Allah kita malah semakin dekat, harus semakin dekat. Arti takut kepada Allah adalah takut hilang kasih sayang Allah, takut hilang rahmat Allah, dan takut hilang hidayah dari Allah. Itulah maksud takut kepada Allah. Meskipun secara umum takwa itu diartikan oleh orang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dalam dua wasiat Allah, yang pertama harus takut kepada Allah, yang kedua wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati dalam keadaan Islam. Dua wasiat. Kalau sudah dua wasiat ini kita jalankan dalam kehidupan, barulah namanya kita tidak jauh daripada Islam. Karena temanya umat yang jauh daripada Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat secara sederhana untuk mudah memahamkan, hari ini kita terkena sebuah musibah yang bernama virus corona atau COVID-19. Ini untuk mendekatkan paham bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat masjid-masjid, hampir semua masjid di Aceh Singkil gulung tikar. Kalau kita Jumat, salatnya di keramik, bukan lagi di sajadah. Kenapa? Begitulah takutnya orang terhadap virus corona. Kalau kita pergi ke rumah sakit, pergi ke bank, wajib pakai masker. Kalau tidak diberi masuk. Karena orang takut kepada corona tadi. Artinya cahaya kehebatan corona itu sudah masuk ke dalam hati manusia. Jangankan manusia biasa, pemerintah, hampir seluruh pemerintah di seluruh dunia menggalakkan agar berhati-hati dan waspada terhadap virus corona. Ini namanya takut. Ini namanya takut. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah kenapa orang takut terhadap virus corona? Kalau sudah dapat alasan kenapa orang takut, berarti bisa nanti kita banding kenapa orang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ini lebih kepada hikmah dibalik adanya virus corona. Kalau saya tanya kenapa orang takut pada virus corona, jawabannya adalah takut mati. Karena takut mati. Bukan karena takut mati. Jawabannya adalah karena di mana-mana kita melihat dan membicarakan tentang kehebatan virus corona.
Kita lagi di rumah menonton yang terlihat berita Indonesia hari ini terjangkit 4.000 orang corona. Di Cina terjangkit sekian, di Amerika sekian. Pergi kita ke warung bercerita dengan teman, juga membahas tentang bagaimana hebatnya corona itu. Kita lihat berita-berita hampir semuanya masalah corona. Di Italia bukan lagi seperti Indonesia dikuburkan, dimasukkan mayat itu ke dalam truk lalu dibuang dalam satu lubang. Saking banyaknya yang wafat karena corona. Di warung kita bicara tentang corona, di rumah kita bicara tentang Corona. di masjid hari ini orang pun berbicara tentang Corona. Jadi karena sering mendengar tentang kehebatan virus corona dalam kajian tasawuf, maka masuklah cahaya kehebatan virus corona ke dalam hati sehingga kita takut terhadap virus corona. Yang jadi pertanyaan kepada kita adalah kenapa kita tidak takut kepada Allah Ta'ala? Jawabannya sama. Kenapa? Karena kita tidak berbicara tentang kehebatan Allah. Di kantor bukan berbicara tentang kehebatan Allah. Di rumah bukan berbicara tentang kehebatan Allah. Menonton TV yang kita tonton bukan tentang kehebatan Allah. Di masjid sekalipun, terkadang kita bercerita bukan tentang kehebatan Allah. Dalam salat sujud sekalipun, terkadang yang kita bayangkan bukan kehebatan Allah. Jawabannya simple. Kenapa kita takut terhadap corona? Karena kita mendengarkan di mana-mana tentang kehebatan virus corona. Kenapa tidak takut kepada Allah? Karena kita tidak mendengarkan. Kita tidak mendengar di mana-mana orang berbicara tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kehebatan Allah, di tahun 2006 ketika tsunami melanda Banda Aceh, hitungan jam 500.000 orang meninggal. Ada yang lebih hebat dari hitungan jam 500.000 meninggal. Corona hanya bisa membunuh orang paling 1.000 dalam 1 jam. Tapi Allah bisa menyaksikan setengah juta manusia dalam hitungan jam. Lalu kenapa kita tidak takut kepada Allah? Kita lebih takut kepada corona? Jawabannya hanya satu. Karena kita jarang mendengar tentang kehebatan Allah. Lebih banyak kita mendengar tentang kehebatan virus corona. Tentang kehebatan virus corona. Paham? Karena kita lebih banyak mendengar tentang kehebatan virus corona daripada sering mendengarkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengkajian Tauhid Tasawuf MPTTI yang digalakkan oleh Abu Syekh Haji Amran Wali membuat ratib seribi di mana-mana, membuat pengajian di mana-mana, tujuannya satu, supaya sering kita mendengar tentang kehebatan Allah. Kalau sering mendengar tentang kehebatan Allah, maka masuk cahaya kehebatan Allah itu ke dalam hati kita, maka kita pun akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pemerintah mengumumkan takut terhadap corona, hendaknya begitulah pemerintah kita mengumumkan agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah dibalik virus corona. Dan yang mendekatkan lebih paham kepada kita bahwasanya takut kepada Allah itu baru akan berada dalam hati kita kalau kita sering mendengarkan tentang kehebatan Allah Subhanahu. Untuk sering mendengarkan kehebatan Allah tidak terlepas kita harus dekat dengan ulama. Mustahil kita sering bercerita tentang Allah kalau kawan kita itu semuanya yang jauh daripada ulama. Mustahil kita harum kalau kawan kita itu adalah peternak kambing. Jika ingin harum,
bertemanlah dengan penjual Vakum. Mustahil kita sering mendengarkan tentang Allah kalau kita tidak berteman dengan orang yang selalu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Kita harus takut kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah dengan cara sering mendengarkan tentang kehebatan-kehebatan Allah, dengan cara yaitu sering datang ke majelis ilmu, dekat dengan para ulama, sering berbicara tentang kehebatan Allah, akan timbul dalam kehidupan kita bila sekeliling kita orang yang sudah berbicara tentang kehebatan Allah. Wasiat yang kedua dari Allah Ta'ala adalah wala tamutunna illa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Artinya adalah finish kehidupan kita adalah Islam. Finish kehidupan kita adalah kematian. Bila dalam kematian tidak membawa Islam, 1000 tahun kita salat tahajud pun tak ada guna. Karena finishnya di kematian. Maka dua pesan Allah Ta'ala ini, dua wasiat Allah Ta'ala berkaitan antara takwa dengan jangan mati dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kembali kepada virus corona, kalau kita lihat, seandainya kita terkena virus corona, lalu mati dengan sebab virus corona itu pada adatnya, apakah masalah di hadapan Allah? Tidak. Karena Allah tidak mempertanyakan sebab kematian. Tidak ada dalam kubur kita ditanya, kamu mati kenapa? Apakah kanker? Apa serangan jantung? Atau karena manjat pohon lalu jatuh? Atau seperti misalnya karena jatuh dari bangunan? Atau karena bunuh diri? Tidak ada pertanyaan sebab kematian. Yang ditanya adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang ditanya adalah apakah kita mati membawa iman kepada Allah. Seandainya kita mati karena virus corona itu tidak ada masalah di yaumul kiamat. Tapi yang masalah adalah kita mati tapi tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka catat, musibah terbesar di muka bumi adalah bukan virus corona. Musibah terbesar di muka bumi bukan virus corona, bukan tsunami, meskipun bisa membunuh 500 juta orang dalam waktu jam, dalam hitungan jam. Bukan gempa bumi, bukan banjir, bukan longsor. Musibah yang paling besar di dunia. Apa musibah paling besar di dunia? Tidak mengingat Allah. Terhijab hati kita dari Allah. Musibah paling besar di dunia adalah semakin banyak nikmat Allah yang kita pergunakan, tapi kita tidak semakin dekat kepada Allah. Kepala semakin memutih karena beruban, tapi hati kita semakin kotor karena dosa. Usia semakin bertambah, tapi ketaatan tidak bertambah. Dulu kita tidak punya anak, hari ini sudah punya anak, tapi ibadahnya tidak bertambah. Artinya apa? Semakin banyak kita menggunakan fasilitas dari Allah, tapi ketaatan kita tidak semakin bertambah. Inilah musibah yang paling besar di dalam dunia. Inilah musibah terbesar di dalam dunia. Umur semakin panjang, tapi ibadah semakin pendek. Rambut semakin memutih, tapi hati semakin menghitam. Bukan corona. Karena corona tidak berpengaruh. Jika kita mati karena corona tidak berpengaruh di hari kiamat nanti. Tidak ada dibedakan di yaumil mahsyar ini mati corona,
Ini misalnya matinya tabrak, ini matinya bunuh diri, tidak ada beda. Yaumil mahsyar kita sama semua. Yang membedakan kita adalah semakin banyak kita menggunakan nikmat Allah, semakin banyak pula ketaatan, ilmu, ibadah dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Islam dan umat Islam. Umat Islam yang sudah jauh daripada Islam ini disebabkan karena dua faktor. Pertama, dia tidak takwa kepada Allah. Kedua, dia takut mati. Dia takut mati yang tidak beralasan. Padahal jelas dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau disarik sepanjang-panjangnya, kita pakai lagi seperti kayak cerita-cerita, itu sangat panjang ceritanya. Jadi untuk bisa umat Islam ini kembali kepada Islam, bukan seperti yang dikatakan oleh Abuya dalam makalahnya itu, yaitu golongan yang pertama dia Islam tapi tidak tahu tentang ajaran Islam. Untuk mengembalikan ini, seseorang harus bertakwa. Untuk dia bertakwa, dia harus dekat dengan orang yang bertakwa, karena takwa itu adalah rasa. Takut itu kita takut rasa atau bukan? Bagaimana cara mendapatkan rasa? Harus berteman dengan orang yang sudah punya rasa. Satu gudang buku yang kita baca, satu gudang kitab kita baca tentang takwa, belum tentu membuat kita takwa kepada Allah. Satu gudang buku, kita tamatkan satu gudang buku judulnya tentang takwa, belum tentu kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu adalah rasa. Bagaimana cara mendapatkan rasa? Harus berteman dengan orang yang sudah merasakan ketakwaan. Dengan kita berteman itu kita akan terbiasa dengan rasa-rasa takwa. Akhirnya tertransferlah rasa takwa itu ke dalam hati kita. Dengan catatan kita sudah melunaskan syariat kita, sudah berilmu, tetap mengaji fardu ain, sudah beramal, tetap melakukan yang wajib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dekat dengan orang saleh tapi dekat ngopi-ngopi saja. Itu juga tidak bisa. Artinya menuntut ilmu tetap lanjut, tapi pergaulan kita itu sudah kepada orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita akan otomatis terikut sebagai orang yang bertakwa. Sama seperti kalian, kenapa malas mengulang? Karena sugesti atau pemicu mengulang itu tidak ada. Karena wilayah kalian tidak ada yang mengulang. Pergi kalian ke Darussalam, yang di sini kita malas mengulang, sampai kita di pondok pesantren Darussalam terbiasa mengulang. Tapi jam 3, jam 2, kenapa? Semua seperti itu. Terbawa sendiri, terbawa suasana. Tidak perlu kita membaca buku satu gudang agar kita mau mengulang, tidak perlu. Karena kita berteman atau tinggal di lingkungan orang yang suka mengulang, sendirinya kita akan juga suka mengulang. Kalau kita tinggal di daerah orang yang tidak suka mengulang, sendirinya juga kita terikut tidak suka mengulang pelajaran. Jadi begitulah, untuk mendapatkan takwa, mendapatkan rasa takut kepada Allah, harus berteman dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun ma'allah, hendaklah kamu selalu bersama. Wa illam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa bersama Allah, kun ma'a man kana ma'al, hendaklah kamu bersama orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi karena jam sudah menunjukkan jam 8, untuk pengadaan
acara. Maka pengajian malam ini kita sudahi dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.